Artinya bahwa yang meniup sangkakala itu bukan Israfil, itu ada malaikat khusus. Nah, cuma malaikat khusus yang bakal meniup sangkakala ini bila mana sudah melihat Israfil itu menghimpunkan sayapnya yang di udara tadi, maka berarti itu perintah untuk meniup sangkakala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-ba'tsu wa ahwalu yaumil qiyamah. Hari berbangkit dan huru-hara hari kiamat. Wa mimma akramallahu ta'ala bihi al-ummatal Muhammadiyah, dan setengah yang memuliakan Allah dengannya akan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbarana bima yajri fil ba'thi wa fi ahwali yaumil qiyamah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita dengan sesuatu yang terjadi pada hari berbangkit dan pada huru-hara hari kiamat. Fa akhbarana, maka beliau mengkhabarkan kepada kita anis-sur, tentang sur alladzi yumpakhu fihi, yang ditiup padanya itu sur. Wa annahu qarnun, dan bahwa sur itu adalah sangkakala, mithlul buk, seperti terumpit. Wan nafkhu fihi, bermula meniup pada sangkakala itu, huwa ibaratun, satu ibarat, an sayhati Israfil, daripada teriakan Israfil. Artinya tiupan sangkakala itu satu ibarat daripada teriakan Israfil. Wa akhbarana, dan mengkhabarkan kepada kita an Israfila, tentang Israfil. Wa annahu lahu, dan bahwasanya bagi Israfil itu arba'atu ajnihatin, mempunyai 4 sayap. Janahani fil hawa, 2 sayap di udara. Wajanahun kattasarbala bihi, 1 sayap sungguh dia jadikan jubah dengannya. Wajanahun, dan 1 sayap ala kahilih, di atas bahunya. Wal qalamu ala udhunih, dan qalam di atas telinganya. Fa idza nazalal wahyu, apabila turun wahyu, katabal qalamu, maka menulis itu qalam. Thumma darasatil malaikatu, kemudian membaca malaikat akan wahyu yang diturunkan itu. Wa malakus sur, bermula malaikat yang memegang sangkakala itu, jasin, duduk, ala ihda rukbataihi, di atas salah satu 2 lututnya. Waqad nasabal ukhra, dan dia mendirikan akan lutut yang satunya.
Faltaqamas sura, maka malaikat itu memasukkan ke mulutnya akan sangkakala itu. Yahni zahra, dia membungkukkan belakangnya. Waqad umira, dan malaikat yang memegang sangkakala itu diperintah. Idza ra'a Israfil, bila melihat Israfil qad damma janaha, menghimpunkan akan sayapnya, ayam puha pisur, bahwa malaikat itu meniup sangkakala. Nah, jadi di sini artinya bahwa yang meniup sangkakala itu bukan Israfil, itu ada malaikat khusus. Nah, cuma malaikat khusus yang bakal meniup sangkakala ini, bila mana sudah melihat Israfil itu menghimpunkan sayapnya yang di udara tadi, maka berarti itu perintah untuk meniup sangkakala. Nah, itu hadis riwayat Tabarani. Wa akhbara, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan pula, annas sa'ata, bahwasanya kiamat itu, ta'ti bagtatan faj'atan, kiamat itu datangnya mendadak. Wa aqsama ala dzalik faqala, dan Rasulullah bersumpah atas yang demikian, beliau bersabda, tatlu'u alaikum qabla as-sa'ati sahabatun sauda min qibalil maghrib mithlu tursi. Muncul atas kamu sebelum kiamat itu awan hitam dari jihad barat, bentuknya seperti perisai. Bala tazalu tartafi'u fis sama, senantiasa awan hitam itu naik pada langit, watan tashiru, dan bertebaran, menyebar, hatta tamla as-sama, sehingga memenuhi akan langit. Jadi artinya langit itu menjadi hitam, ditutupi oleh awan tadi. Summa yunadi munadin, kemudian malaikat berseru, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ata amrullah, telah datang perkara Allah. Fala tasta'jiluh, maka janganlah kamu minta segerakan akan perkara Allah itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawalladzi nafsi biyadihi, innar rajulaini yanshurani thawba fala yatwiyani. Bahwasanya dua orang laki-laki sedang membuka keduanya akan pakaian, maka tidak sempat melipat akan pakaian itu. Artinya kiamat itu datangnya mendadak. Orang nang berjual beli kan biasa nukar kain, nukar tapih, nukar baju itu diurak bajunya kan, ditambayakan. Nah, begitu datang kiamat tadi, kalau sempat lagi melipat pakaian yang dibuka itu. Wa innar rajula layamduru haudah, dan bahwa seorang laki-laki sungguh dia menanahi akan telaganya. Fala yaski minhu syai'an abada, maka dia tidak sempat menuangi air daripada telaga itu akan sesuatu. Artinya orang maulah kulam, hendak membuat banyu ke dalam kulam itu. Begitu kulamnya tuntung, terjadi kiamat, kada sempat lagi mengisi banyunya. Warrajula yahlubu naqatah, seorang laki-laki memerah untanya, fala yashrabuhu, dia tidak sempat minum susunya itu abadan, selamanya. Madaral haudha ay tayyanahu li'alla yatasharraba minhul ma, agar tidak rasap daripadanya air.
Wa akhbara dan mengkhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nafikhaini, daripada dua malaikat yang keduanya itu bertugas meniup sanggakala. Faqala, innahuma, dua malaikat itu fis sama'is tsaniyah, di langit yang kedua. Ra'su ahadihima bil masyriq wa rijlahu bil maghrib, kepalanya di timur, kakinya di barat. Au qal ra'su ahadihima bil maghrib wa rijlahu bil masyriq. Yantazirani, itu dua malaikat tadi menunggu, mata yu'marani, kapan diperintah, ayyam puha, bahwa mereka meniup pisur pada sanggakala itu. Payam puhani, maka mereka meniup sanggakala itu. Sanggakala itu ditiup, artinya lalu alam semesta ini menjadi hancur. Nah, gunung-gunung rata dengan tanah, laut-laut semuaan rata ditutupi oleh gunung-gunung, semuaan runtuh. Wa akhbara, dan mengkhabarkan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annan nasa yuhsyarun, dihalau. Ini sudah tiupan pertama. Tiupan pertama itu menghancurkan, meluluh lantakkan alam. Tiupan yang kedua itu tiupan hari berbangkit. Dihalau manusia dari kuburnya itu menuju mahsyar, hufatan, tidak ada yang bersandal, uratan, tidak ada yang berpakaian, wurla, kembali, artinya wurla, kulub, kada basunat. Qad aljamahumul araku, sungguh membelenggu akan mereka oleh keringat. Wa balaga syuhumal azan, dan sampailah keringat itu membelenggu mereka sampai ke telinga. Faqalat Ummu Salamah wa Aisyatu radhiyallahu anhuma muta'ajjibatain. Ummul Mukminin Ummu Salamah dan Siti Aisyah takjub mendengar kisah Nabi bahwa orang dikubur itu dibangkit dalam keadaan telanjang. Lalu mereka berkata, yanzuru ba'duna ila ba'din. Kalau bertelanjang itu berarti saling melihat kemaluan akan kemaluan yang lainnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, al-amru asyaddu min ayyuhimmahum dzalik. Perkara waktu itu bersangatan dari bahwa menginginkan akan mereka oleh yang demikian. Artinya pada waktu itu huru haranya kada sempat memperhatikan kemaluan orang, kemaluan seorang, karena masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Faqad syugila kullun binafsih, tiap-tiap orang sibuk dengan dirinya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, bagi tiap-tiap orang daripada mereka pada hari itu perkara yang mengayakkan akan dia. Artinya kada sempat melihat kemaluan orang, memikirkan itu diri seorang ini selamat atau kada. Nah, itu yang dipikirkan oleh masing-masing manusia keluar dari kubur itu. Orang kebakaran aja misalnya, kebakaran loh, ada nang bang batilanjang waktu kebakaran tuh. Kalau kita pikirkan melihat yang bang batilanjang tuh lagi asing-asing menyelamatkan barangnya, menyelamatkan dirinya. Kada mau urusin nang bang batilanjang itu, walaupun itu kada ada ajaran dalam agama kita. Bila orang kebakaran bang batilanjang itu membangati api, bukan manu api. Disuruh azan benar aja, kalau azan tuh bagus orang kebakaran, tapi yang betilanjangnya tuh kada ada disuruh, azannya tuh bagus. Nah, itu daripada saking sibuknya manusia.
kada tak urus lagi hal-hal macam itu. Wa akhbara, dan mengkhabarkan lagi beliau, annal kafira, bahwa orang kafir yuhsyaru ala wajhi, dihalau atas mukanya, mashuban, ditelungkupkan. Jadi orang kafir itu berjalan beti harap kayak ular tuh, beti harap. Mustadillan biqaulihi ta'ala, berdalil dengan firman Allah, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Mereka dihalau atas muka-muka mereka menuju jahannam. Fata'ajjaba Anasun min zalik, heran Anas dari yang demikian. Makanya apa orang berjalan muha nang berjalan. Biasa kan batis nang berjalan, itu muha nang berjalan. Anas sahabat Nabi heran. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, alaysa alladhi amshahu ala rijlain fid dunya qadirun ala ayyumshiyahu ala wajhi. Adakah tidak Tuhan yang menjalankan dia atas dua kaki di dalam dunia mampu atas menjalankannya atas wajahnya? Artinya Tuhan Maha Kuasa. Kalau dalam dunia Tuhan mampu menjalankan seseorang atas dua kakinya, maka pada hari itu pun Tuhan mampu menjalankan orang melalui wajahnya. Qala Qatadah hina balawah, berkata Qatadah ketika sampai kabar ini kepada Anas, bala wa izzati rabbina, benar demi kemuliaan Tuhan kami. Nah, jadi artinya bahwa kemuliaan, keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita dijelaskan kepada kita serinci-rincinya tentang keadaan kubur, sudah, tentang keadaan dibangkit dari kubur. Itu hanya umat Nabi kita yang dapat penjelasan serinci yang demikian ini. Wa tahaddatsa sallallahu alaihi wasallam, dan menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an suwarin muta'addidatin li hasyrin nas yaumal qiyamah. Rasulullah menceritakan lagi rupa-rupa yang bermacam-macam bagi dihalaunya manusia hari kiamat. Paminhum, sebagiannya, mayyuh syaru, ada orang yang dihalau menuju mahsyar itu rakiban ta'iman kasiyah. Nah, begitu bangkit dari kubur sudah ada kendaraan yang menunggunya, ada makanan yang disiapkan untuknya, ada pakaian yang disiapkan untuk dipakainya. Nah, ada sebagian manusia yang demikian. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang diberi makanan pada hari itu orang yang suka memberi makan manusia waktu di dalam dunia. Orang yang diberi pakaian pada hari itu orang yang suka memberi pakaian di dalam dunia pada waktu itu. Orang yang berkendaraan, bertunggangan pada waktu itu orang yang suka mengangkut orang lain, memberikan kendaraan kepada manusia. Nah, orang yang diberi minum pada hari itu orang yang suka memberi minum pada manusia di dalam dunia. Nah, mereka itu begitu bangkit dari kubur disiapkan tunggangan, disiapkan makanan, minuman, dan pakaiannya. Wa minhum, sebagian mereka lagi, man tashabuhumul malaikatu ala wujuhihim wa tahsyuruhumun nar. Sebagian mereka ada orang yang menghalau akan mereka itu oleh malaikat atas wajah mereka. Sebagian dari mereka orang yang menelungkupkan atas mereka oleh malaikat atas muka-muka mereka dan menghalau akan mereka oleh api. Ada orang yang bangkit dari kubur, nah, berharap dihalau oleh api menuju padang mahsyar. Wa minhum mayyamsun, ada orang yang dihalau itu berjalan menuju padang mahsyar. Wa yas'aun, ada orang yang berjalan cepat menuju padang mahsyar itu. Jadi sangat rinci Nabi kita menjelaskan keadaan tentang alam
alam akhirat itu. Wa minhum sebagian mereka lagi mayyuhsyaru, ada orang yang dihalau ala suwarizar an-namlis sagir, atas rupa semut yang kecil. Orang tuh dihalau tubuhnya sangat kecil seperti semut. Yata'uhumun nas biaqdamihim, menginjak akan mereka manusia dengan kaki-kaki mereka. Ini kan dihalau, nah halus-halusnya dijajaki orang aja. Halus kayak samut dijajaki orang menuju padang mahsyar itu. Fayuqalu, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma balu haula fi suwarizar, apa sebabnya mereka itu dihalau menjadi orang yang kecil seperti semut? Fayuqal, dijawab, haula'il mutakabbiruna fid dunya, itulah orang-orang yang merasa dirinya besar di dalam dunia. Nah, orang-orang yang dirinya merasa besar dalam dunia itu dihalau seperti semut di akhirat. Wa fi riwayatin yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah amsalaz zarfi suwarir rijal. Riwayat yang lain menyebutkan dihalau orang-orang yang merasa besar pada hari kiamat itu seperti semut kecil pada rupa-rupa laki-laki, rupa-rupa manusia. Yaghsyahumuz zullu min kulli makan, meliputi akan mereka kehinaan dari tiap-tiap tempat. Yusakuna ila sijnin, mereka itu dihalau ke suatu penjara di Jahannam. Yuqalu, yang dinamai lahu bagi penjara itu bulas. Ta'luhum, mengatasi akan mereka narul anyar, api yang menyala. Yusqauna, mereka diberi minum min usarati ahli nar, daripada perahan ahli neraka, tinatil khabal, yang disebut dengan tinatil khabal. Wa minhum, sebahagian mereka lagi mayyuhsyaru, orang yang dihalau dari kubur menuju mahsyar itu ragiba, hal keadaannya gemar, senang. Wa minhum mayyuhsyaru rahiba, ada lagi orang yang dihalau dalam keadaan ketakutan. Wasnani ala ba'irin, ada orang yang dihalau berdua di atas satu unta. Ini disediakan unta, diisi orang berdua, dinaiki orang dua. Wasalasatun ala ba'irin, ada yang di unta itu dimuat 3 orang. Wa arba'atun ala ba'irin, ada 4 orang menunggang unta itu. Wa asyratun, ada orang 10 ala ba'irin. Wa yahsyuru baqiyatahum annar, dan menghalau setinggal mereka itu oleh api. Taqilu ma'ahum haitsu qalu wa tabitu ma'ahum haitsu batu wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu wa tumsi ma'ahum haitsu amsau. Api itu selalu beserta mereka dalam keadaan pagi, malam, dalam keadaan siang, malam, pagi, sore, selalu menyelimuti mereka. Wa minhum, sebagian mereka lagi mayya'raqun yaumal qiyamah, orang yang berkeringat pada hari kiamat, hatta yadhhaba fil ardi, sehingga dia hilang di bumi, sehingga pergi fil ardi pada bumi, araquhum, keringat mereka, 70 zira'a, 70 hasta. Wa innahu yuljimuhum hatta yabluga azanahum, 70 hasta sekelilingnya itu hibah penuh dengan keringat dan setinggi telinga mereka. Wa akhbara, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan lagi, anna syamsa tadnu minan nas, matahari itu dekat dari manusia. Faya'raqun, maka mereka pun berkeringat.
kepanasan. Paminanna sebagian manusia mayyablugu araquhu akibai, ada manusia yang berkeringat sampai kedua mata kakinya. Ya, ini inting aja keringatnya, di betisnya aja. Wa minhum mayyablugu nisfas-sak, ada orang yang berkeringat, keringatnya sampai setengah landaunya. Wa minhum may yablughu ila rukbatai, ada orang yang keringatnya sampai kedua lututnya. Wa minhum may yablughu ila al-ajuz, ada orang yang sampai keringatnya itu ke ujung belakangnya. Pinggang yang paling bawah itu disebut ajuz. Wa minhum may yablughul khasirah, ada orang yang keringatnya sampai ke pinggangnya. Wa minhum may yablughu mankibai, ada orang yang keringatnya sampai dua bahunya. Wa minhum may yablughu unuqah, ada orang yang keringatnya sampai lehernya. Wa minhum may yablughu wasatah, ada orang yang keringatnya sampai ke pertengahannya. Wa asyara biyadihi, Nabi mengisyarat dengan tangannya, al-jamaha pahu, membelenggu akan dia ulih mulutnya, artinya sampai ke mulutnya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawi berkata, aku melihat Rasulullah yushiru hakadha, mengisyarat seperti ini. Artinya mengisyarat Nabi seperti ini, ada orang yang keringatnya sampai ke sini, ya Nabi, ke mulutnya. Wa minhum may yuwattihi araquhu, ada orang yang keringatnya menutupi akan dia sampai ke kepalanya, nyelamas dengan keringatnya. Wa dhalaba biyadihi, Nabi mengenakan dengan tangan sidin, wa asyara, dan mengisyarat, wa amarra yadah fawqa ra'si, Nabi kita melalukan tangannya di atas kepala, min ghairi ayyusi barra'sa, dari ketiadaan mengenai kepalanya. Dauru rahatai, memutar dua rahangnya, yaminan wa shimala. Artinya jar Nabi, ada orang yang keringatnya itu liput akan dia, meliputi kepalanya. Wa tablughu syiddah, dan sampailah bersangatan bidzalikal yaum, pada hari itu, bil abdi, dengan seorang hamba, mablagan azima, bersangatan yang besar, hatta annahu la yaqul, sehingga sungguh bahwa Nabi kita bersabda, hatta annahu la yaqul, sungguh bahwa seseorang hamba tadi berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, arihni walau ilan nar, fa irsaluka bi ilan nar ahwanu ilayya mimma ajid, wa huwa ya'lam ma fiha min syiddatil azab. Jadi seorang hamba yang dihalau dari kubur tadi menuju mahsyar dengan menemui huru hara yang macam-macam, yang dibelenggu oleh keringatnya, yang tenggelam dengan keringatnya, sampai dia berkata si hamba tadi, wahai Tuhan, lapangkanlah aku walaupun ke neraka. Artinya timba aja langsung dah ke neraka. Maka mengutusnya engkau wahai Tuhan akan daku ke neraka lebih ringan kepadaku daripada yang aku rasakan sekarang ini. Padahal dia tahu sesuatu yang ada di neraka daripada bersangatan azab. Artinya daripada menunggu sampai ke padang mahsyar dengan huru hara yang demikian, maka ada ya sudah seorang manusia, ada hamba-hamba yang berkesimpulan, ya Allah, segerakan putusan walaupun hamba ke neraka. Padahal ini tahu bahwa neraka itu kumpulan dari segala macam azab. Nah, daripada huru haranya hari itu. Nah, ini jauh lagi daripada hisab, jauh lagi daripada mizan, belum lagi melalui siratal mustaqim. Ini hanya proses dari kubur menuju ke padang mahsyar. Wa dzalikal yaum miqdaru 50 alfasanah. Dan hari itu, satu hari itu sesamaannya 50 tahun.
Jadi sehari di padang mahsyar itu sama dengan 50 tahun dunia. Sehari. Jadi kita kalau membayangkan misalnya di padang mahsyar jadi 2 hari, itu berarti 100 tahun. Karena sehari di padang mahsyar itu sama dengan 50 tahun. Walakinnahu yukhaffafu 'alal mu'min hatta yakuna akhaffa 'alai min salatin maktubah. Tetapinya diringankan atas orang yang beriman sehingga adalah itu hari tadi lebih ringan atasnya, lebih cepat atasnya daripada sembahyang fardu. Tapi bagi orang yang beriman, proses dari kubur ke padang mahsyar itu sama lawan orang yang kayak sembahyang zuhur lawasnya. Sama dalam kubur kayak itu juga. Kita meninggal, kita dikubur, kan beberapa tahun lagi menunggu kiamat. Nah, orang-orang yang mengalami siksaan maka akan terasa lawasnya dalam kubur. Tapi orang-orang beriman itu dalam kubur itu lawasnya sama seperti orang guring nang tabangunan nang kada puas lagi guringnya. Kita tuh guring digarak orang, pada belum puas lagi guringnya. Nah macam itu lawasnya dalam kubur menunggu hari kiamat bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang nang kada beriman ya berapa tahun nih hanya kiamat. Nah itulah lawasnya menunggu di kubur. Nah sama hari mahsyar itu seharinya 50.000 tahun bagi orang yang kada beriman. Bagi orang yang beriman hanya macam melaksanakan sembahyang fardu ya paling 5 menit. Paling 5 menit dari kubur sampai ke padang mahsyar. Wa yunada fuqara'u hadhil ummah wa masakinuha, dipanggil orang-orang fakir miskin ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqumun, mereka berdiri. Dipanggil orang-orang fakir, orang-orang miskin. Fayuqalu lahum, dikatakan bagi mereka, maza amiltum, apa amalan kalian? Wahai fakir, wahai miskin, apa amalan kalian? Fayaqulun, mereka menjawab, Rabbana, wahai Tuhan kami, ibtalaitana, engkau telah memberikan ujian kepada kami, fasabarna, maka kami sabar. Nah itu amalannya. Nah artinya orang yang mendapat musibah, orang yang mendapat bala lalu dia sabar, maka itu adalah merupakan amalan yang paling berharga, lebih daripada tahajud, daripada segala macamnya. Banyak diriwayatkan kisah-kisah tentang keutamaan orang yang mendapat ujian lalu sabar itu. Ada dikisahkan bahwa orang ini sudah 70 tahun tiap malam beribadah kepada Allah. Tiap malam beribadah 70 tahun. Suatu malam orang ini kena humma, kena penyakit panas. Lalu malam itu kadakawa sembahyang malam, kadakawa beribadah sampai subuh. Nah maka orang ini sedih. Sedih bahwa kadakawa sembahyang malam, kadakawa beribadah karena sakit. Lalu diturunkan kepadanya Nabi pada waktu itu, Nabi di masa itu, bahwa katakan kepada orang itu bahwa kesabarannya satu malam itu menerima ujian dari Allah, itu pahalanya lebih besar daripada inya ibadah selama 70 tahun itu. Nah jadi orang-orang yang diberikan Allah dalam dunia ini musibah, baik berupa fakir, baik berupa miskin, dia sabar, dia ridha menerima itu, maka itu jauh lebih berharga daripada amaliyah orang yang kaya, orang yang mempunyai kekuasaan. Fayaqulun, mereka berkata, Rabbana btalaitana fasabarna, wahai Tuhan engkau telah memberikan bala kepada kami maka kami sabar. Wa wallaital amwal wassultan ghairana, engkau berikan harta kerajaan kepada orang selain kami. Fayaqulullah azza wa jal, Allah berfirman, sadaqtum, benar engkau benar.
harta, kerajaan kami berikan kepada orang lain. Fayadkhulunal jannah, maka mereka fuqara, masakin tadi masuk surga qablan nas, sebelum manusia. Fatabqa wa tabqa syiddatul hisab, dan tinggallah bersangatan perhitungan ala zawil amwal wasultan, atas orang-orang yang mempunyai harta dan kerajaan. Nah, sementara orang-orang yang punya harta dalam hisab, orang-orang yang punya pangkat kerajaan dihisab, mereka sudah terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Qalu, mereka berkata, fa ainal mu'minun yauma idzin, di manakah orang beriman pada hari itu? Qala, bersabda Rasulullah, tuda'u lahum karasiyyu min nur, diletakkan bagi orang-orang yang beriman pada hari itu kursi-kursi daripada cahaya. Wa yuzallalu alaihim al-ghamam, wa yuzallilu alaihim al-ghamamu, dan menaungi atas mereka oleh awan. Yakunu dzalikal yaum, adalah itu hari, aksara, lebih pendek, alal mukminin, atas orang yang beriman, min sa'atin min nahar, daripada sesaat daripada siang. Nah, jadi hari mulai dia bangkit di kubur sampai di mahsyar, sampai proses macam-macam, itu bagi orang beriman lebih cepat daripada sesaat daripada siang. Yang sementara orang-orang lain menunggu lamanya proses itu beribu-ribu tahun. Satu hari sama dengan 50.000 tahun. Nah, dari situ wa takhtalifu ahwaluhum fi dzalikal maqam bi ikhtilafi amalihim. Berbeda-beda keadaan manusia pada tempat itu dengan berbeda-bedanya amal perbuatan mereka di dalam dunia. Nah, jadi artinya dengan sangat jelas, dengan sangat terinci, Rasulullah SAW menerangkan kepada kita tentang keadaan hari kiamat itu. Dan ini tidak diterangkan oleh nabi-nabi sebelumnya kepada umatnya. Nabi dahulu kadang menerangkan sejelas ini kepada umat tentang bagaimana kubur, bagaimana berbangkit, bagaimana mahsyar, kada serinci, kada sejelas yang diterangkan oleh Nabi. Nah, itu salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.